Shalom jemaat yang terkasih, minggu lalu kita telah membahas tema mengetahui kehendak Tuhan dalam relasinya dengan situasi dan kondisi seperti penderitaan, hal-hal yang tidak menyenangkan, dan tragedi yang terjadi di sekitar atau menimpa hidup kita. Pada kesempatan ini kita masih akan membahas tema yang sama, mengetahui kehendak Tuhan dalam relasinya dengan apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup ini. Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, saya mendapati ada cukup banyak orang yang bertanya mengenai kehendak Tuhan. Yang salah satunya adalah, apa pentingnya sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Jawaban pertanyaan ini sangat bergantung pada relasi yang kita miliki dengan Tuhan. Jika seseorang tidak memiliki relasi dengan Tuhan, belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka apapun yang dikatakan tentang kehendak Tuhan bukanlah sesuatu yang penting baginya. Orang tersebut tidak akan ambil peduli kepada kehendak Tuhan. Sebaliknya, jika kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Tuhan Yesus dan dilahirbarukan ke dalam keluarga Allah oleh Roh Kudus, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita akan memandang kehendak Tuhan sebagai hal yang sangat penting. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa karena Tuhan Yesus mati bagi semua orang, maka orang yang telah menerima hidup kekal dari Tuhan Yesus tidak lagi hidup menuruti kehendaknya sendiri. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri dan mencari kesenangan sendiri. Tetapi hidup menurut kehendak Kristus, yaitu untuk menyenangkan Kristus yang mati dan bangkit kembali untuk mereka. Demikian kata Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Menjalani kehidupan iman kita sebagai anak-anak Allah di tengah dunia ini dapat diumpamakan seperti berlayar di samudera luas yang berbahaya. Ada begitu banyak bahaya yang mengancam. Musuh kita si iblis bukan hanya berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya, tetapi ia juga menaruh begitu banyak ranjau dan jerat yang dapat mengandaskan iman kita dan membawa kita kepada kehancuran. Dalam pelayaran yang sedemikian rupa, keberadaan alat navigasi yang akurat merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Alat navigasi yang akan memberitahukan lokasi di mana Anda berada, di mana letak pelabuhan yang dituju, dan hambatan yang ada di sepanjang pelayaran yang harus dihindari. Tanpa alat navigasi yang akurat, bencana hampir bisa dipastikan. Peralatan navigasi yang akurat dalam perjalanan iman kita tidak lain adalah kehendak Tuhan. Alkitab menunjukkan betapa Tuhan Yesus selama hidupnya di dunia melihat dan memperlakukan kehendak Bapa seperti alat navigasi yang sangat vital. Tuhan Yesus selalu berpegang pada kehendak Bapa dan menjadikannya sebagai pedoman hidupnya. Kehendak Bapa menjadi fokus perhatian Yesus dan mendasari pergerakan dan perbuatannya. Segala sesuatu dilakukannya sesuai dan selaras dengan kehendak Bapa. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tuhan Yesus turun dari sorga dengan satu tujuan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Sebagaimana dicatat di dalam Yohanes 6 ayat 38, "Aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Atau di dalam Yohanes 7 ayat 16, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku." Ia datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Kurban persembahan tidak engkau kehendaki. Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku." Ibrani 10 ayat 5 dan 7. Bagi Tuhan Yesus, kehendak Bapa adalah norma tertinggi. Tidak ada yang lebih suci, tidak ada yang lebih luhur, tidak ada yang lebih benar dari kehendak Bapa. Kehendak Bapa menjadi kompas yang membawanya kepada perkenanan Bapa. Demikian juga halnya bagi kita yang telah menjadi anak-anak Allah.
kehendak Tuhan adalah pangkal keselamatan kita, pangkal kebahagiaan kita. Kehendak Allah adalah pangkal keberhasilan kita. Sungguh bodoh jika kita mengarungi perjalanan iman ini tanpa mengetahui dan tanpa memiliki kehendak Tuhan bagi kita masing-masing. Pertanyaan kedua yang sering orang tanyakan sehubungan dengan kehendak Tuhan adalah, bagaimana saya mencari tahu apa kehendak Tuhan bagi hidup saya? Alkitab memberitahukan begitu banyak cara bagaimana Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menggunakan tiang awan dan tiang api yang melambangkan kehadirannya di tengah umat itu untuk menyatakan kehendak-Nya. Kemudian ada penggunaan Urim dan Tumim. Ada mujizat di mana Tuhan atau malaikat menampakkan diri dan berbicara secara langsung. Selain itu, Tuhan memberikan mimpi atau tanda untuk menyatakan kehendak-Nya. Ia juga menyatakan kehendak-Nya melalui para nabi dan rasul-rasul. Sekarang ini, kita memiliki Alkitab yang lengkap. Maka secara umum, Tuhan menyatakan kehendak-Nya melalui Alkitab. Para ahli berdasarkan apa yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit di dalam Alkitab, mengusulkan beragam langkah praktis untuk orang-orang yang ingin mengetahui kehendak Tuhan pada masa kini. Berikut ini adalah rangkuman dari usulan langkah praktis yang ada untuk membantu kita sekalian mengetahui kehendak Tuhan. Yang pertama, kembangkan hasrat yang penuh semangat untuk Tuhan dan apa yang paling penting baginya. Kita harus mengenal hati Tuhan sehingga keinginan hati kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Terkadang kita harus meminta Tuhan suatu hikmat untuk mengerti kehendak-Nya. Jika saudara ingin mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari saudara, tanyakanlah kepadanya. Maka Ia akan memberitahukannya kepada saudara. Ia selalu bersedia memberikan kebijaksanaan dengan limpahnya kepada semua orang yang memohonkannya. Ia tidak akan merasa kesal karenanya. Demikian nasihat Yakobus di dalam pasal 1 ayat 5, Alkitab Bahasa Indonesia versi Firman Allah yang hidup. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6, Tuhan menyatakan bahwa kita dapat berdoa untuk memohon apapun. Dan saya selalu berdoa agar Tuhan mengilhami saya dengan pikiran dan keinginan yang menyenangkan hatinya. Yang kedua, luangkan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Itu akan membantu kita mengenali suaranya. Sehari-hari saya berdoa seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Tuhan, tolong saya untuk mendengar suara-Mu dan mengenali bahwa itu adalah Engkau. Supaya saya lakukan hal-hal yang Engkau inginkan dari saya. Pemazmur mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap kali melihat frasa inilah kehendak Allah, inilah kehendak Dia, inilah kehendak-Nya di dalam Alkitab, kita dapat mempercayainya bahwa itulah kehendak Tuhan. Ada perintah-perintah yang dengan jelas menyatakan kehendak Tuhan. Seperti contohnya, jauhkanlah dirimu dari percabulan. 1 Korintus 6 ayat 18. Ada pula prinsip-prinsip yang merupakan panduan umum yang membutuhkan ketajaman dan kedewasaan untuk memahaminya. Tidak ada kalimat, tidak ada tanda yang jelas seperti halnya dengan perintah. Sehingga kita harus menggunakan semua penilaian terbaik dan dikombinasikan dengan pemahaman akan apa yang telah disingkapkan dalam Alkitab. Sebagai contoh, Alkitab tidak memberitahu kita tentang hal berjudi, merokok, dan lain sebagainya. Banyak hal yang tidak ditulis oleh Alkitab. Namun, Alkitab memberikan prinsip-prinsip yang bisa dijadikan acuan dan dasar pertimbangan. Saya boleh berbuat segala sesuatu, asal memuliakan Allah, asal bermanfaat dan membangun orang lain, asal tidak mengikat saya dan tidak menimbulkan kebergantungan pada dirinya, pada hal-hal itu.
Itu yang diberikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, pasal 10 ayat 23, 24 dan ayat 31. Itu prinsip-prinsip. Agar tidak salah dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada. Maka sudah tentu kita sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Karena memang untuk itulah Ia datang ke dunia. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang ketiga, perhatikanlah bakat dan kemampuan yang Tuhan percayakan. Fokus pada apa yang kita kuasai. Tuhan memberi karunia sesuai rencananya untuk hidup kita. Pahami apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita untuk membantu membangun kerajaan-Nya. Tuhan telah memberikan pada setiap kita suatu talenta. Tuhan memberikan pada kita kemampuan untuk dipakai dalam pelayanan kepadanya. Itulah kehendak Tuhan untuk hidup kita. Tuhan selalu memperlengkapi kita untuk melakukan apa yang diinginkannya. Jika Anda tidak diberikan suatu kemampuan dalam suatu bidang, Tuhan mungkin tidak memanggil Anda untuk melayani di bidang tersebut. Yang keempat, mintalah nasihat dari orang-orang yang sudah dewasa secara rohani. Meskipun ini tidak mutlak, namun baik untuk kita lakukan. Tuhan menempatkan orang-orang dalam kehidupan kita untuk membantu kita. Miliki kemauan untuk dibimbing. Nasihat rohani akan mendorong kita makin menemukan kehendak Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Coba dengarkan apa yang orang tua, rohaniwan, guru sekolah minggu, pembimbing rohani, atau saudara seiman lainnya. Doa, pengalaman, dan nasihat mereka bisa membantu dalam menghadapi situasi kita. Sehingga kita dapat memutuskan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Sudah tentu bukan berarti orang-orang itu 100% benar. Karena orang yang rohani pun bisa salah. Tetapi tidak ada ruginya kalau kita mau mendengarkan pandangan mereka. Dengan demikian kita bisa menghindarkan diri dari jalan-jalan yang tidak berguna dan tidak perlu menghamburkan waktu dan energi. Ingatlah apa yang disampaikan di dalam 2 bagian dari Amsal ini. Jalan orang bodoh lurus dalam pandangannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 12 ayat 15. Dan satunya lagi, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amsal 15 ayat 22. Bapak Ibu, keinginan untuk mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup kita sungguh merupakan keinginan yang mulia. Namun, pertanyaannya adalah apakah kita berniat untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita? Apa gunanya seseorang mengetahui kehendak Tuhan bagi hidupnya jika dia tidak bersedia melakukannya? Jangan sampai kita menanyakan kehendak Tuhan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi tidak memiliki tekad untuk menyesuaikan hidup dengan kehendak Tuhan tersebut. Jangan sampai kita menanyakan kehendak Tuhan hanya sebatas ingin mendapatkan konfirmasi apakah Tuhan setuju atau tidak setuju dengan apa yang telah kita putuskan sebelumnya. Kalau Tuhan setuju, maka kita akan menuruti kehendak-Nya. Tetapi jika Tuhan tidak setuju, maka kita mengabaikannya. Ini jelas sikap dan perilaku yang salah dalam upaya mengetahui kehendak Tuhan. Yang benar adalah bahwa kita menanyakan kehendak Tuhan dengan suatu tekad. Bahwa apapun yang Tuhan kehendaki, maka kita akan mentaatinya. Kalau sikap seperti ini ada pada diri kita, maka Tuhan akan menyingkapkan kehendak-Nya kepada setiap kita yang mencari. Jemaat sekalian, keinginan Tuhan bagi orang percaya adalah sebuah keniscayaan. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan menghendaki yang terbaik. Hanya yang terbaik bagi kita. Sejak semula Allah telah mempunyai rencana yang indah bagi kita. Seperti dikatakannya dalam kitab Nabi Yeremia. Ia hanya mempunyai rencana yang indah. Aku mempunyai rencana yang baik bagimu. Aku tidak merencanakan melukai kamu,
Rencanaku ialah memberikan pengharapan dan masa depan yang baik bagimu. Yeremia 29 ayat 11. Alkitab Bahasa Indonesia versi mudah dimengerti. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, orang-orang yang diterimanya sebagai anak oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus terus mengarahkan hati dan pikiran untuk dapat mengetahui, memahami, dan hidup dalam kehendak Tuhan. Pada akhirnya saya ingin mengingatkan bahwa hidup mentaati kehendak Tuhan sering menimbulkan kesukaran atau penderitaan. Jika kita sungguh mengasihi Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Dia yang terlihat dalam kerelaan kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Sesungguhnya Tuhan telah berjanji untuk menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Namun demikian, jangan berharap bahwa jalan akan senantiasa mulus. Jangan lupa bahwa semakin kita mentaati Tuhan, iblis akan semakin menyerang kita. Jangan pula pernah lupa bahwa Tuhan bisa saja mengizinkan kesukaran, kekalahan, dan bencana untuk mengeluarkan yang baik daripadanya bagi kita sekalian. Ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, janganlah berhenti untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan pernah gentar, karena Tuhan beserta dengan kita. Biarlah kita semua memohon hikmat dan bimbingan dari Roh Kudus agar memampukan kita mentaati kehendak Tuhan dan memiliki hidup yang berkemenangan. Amin.